Oke, selamat malam semuanya. Senang banget kita bisa ketemu teman-teman di webinar uh, energi nama ya, di webinar Hypnocoach Name gitu ya. Jadi malam ini kita akan bahas sesuatu yang sering kita anggap sepele, yaitu nama ya. Pepatah ada bilang, apalah arti sebuah nama. Tapi ternyata nama punya energi besar yang bisa mempengaruhi rezeki, kesehatan, bahkan jodoh kita. Itu ya. Salam kenal bagi yang baru kenal. Saya Charles yang akan memandu webinar kita pada malam hari ini. Dan pastinya saya juga nggak sendirian. Saya ditemani oleh orang yang luar biasa. Beliau adalah konsultan nama sekaligus founder dari Hypno Coach Name. Ya, jadi teman-teman, orang beliau ini sudah ratusan kali membantu banyak orang memahami energi di balik nama mereka. Bahkan ribuan ya, bukan ratusan lagi, ribuan orang. Hampir seluruh Indonesia konsultasi sama beliau ini. Nah, beliau ini juga adalah guru saya yang memberikan banyak pelajaran ya tentang energi di balik sebuah nama gitu ya. Saya banyak belajar dari beliau dan saya juga sudah dapat nama baru ya dari beliau ini. Nah, energinya lebih selaras dan lebih enak saya pakai di hari Ananta Wajendra. Mari kita sambut dulu Pak Ananta Wajendra. Selamat malam Pak Jendra. Selamat malam. Selamat malam, bro. Bentar, nyalain dulu nih. Wah, wajahnya di wajah tampannya dimunculkan dulu nih. Wah, wis Oke, keren. Nah, oke ya. teman-teman, Pak Jendra ini ada di Bali ya, di tepatnya di daerah Gianyar. Jadi teman-teman kalau yang ada tinggal di Bali mau berkunjung, ya bisa nanti ngobrol-ngobrol juga bareng sama Pak Jendra. Kalau saya pribadi di Jakarta ya. Jadi uh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita kasih waktu dan tepatnya untuk Pak Jendra menjelaskan tentang rahasia energi nama ini ya. Kenapa nama itu bisa membuat beruntung juga bisa membuat sial gitu ya. Bisa menutup rezeki dan juga membuka rezeki gitu ya. Nah, sebelum kita kasih ke Pak Jendra, kita kasih love-love dulu nih buat Pak Jendra. Kita kasih reaction dulu nih, kita kasih love-love dulu buat Pak Jendra. Silakan Pak Jendra, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, terima kasih, bro. Sebentar, kameranya mati. Oke, selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih untuk Bro Charles atas sambutan. Ya, jadi eh, malam hari ini teman-teman kita akan share tentang hypnocoach nih. Jadi lebih jelasnya seperti apa ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mau share screen dulu. Wah, belum dikirim, belum bisa share screen saya nih, bro. Sebentar Pak Jendra. Oke, saya jadiin host dulu. Naik ke host. Silakan Pak. Sudah. Oke, oke muncul ya. Suaranya Sudah oke, bro. muncul. Suaranya udah oke ya. Suara jelas. Siap, Suara siap. jelas. Gambar muncul. Silakan Pak. Oke, teman-teman mungkin diundang ke sini udah tahu ya bahwa kita akan berbicara tentang yang namanya Hypno Coach Name atau HCN. Nah, saya singkat dengan HCN. Nah, jadi eh, apapun yang Anda dengarkan gitu, kan presentasi ini dibuat khusus bagi teman-teman yang tidak mempercayai ramalan. Jadi, teman-teman jadi bagi yang apa namanya suka ramalan gitu-gitu. Nah, di sini saya tidak bahas itu. Yang saya bahas adalah murni ilmu pengetahuan. Jadi disclaimer dulu ya bahwa ini adalah sains atau ilmu pengetahuan, ya scientific gitulah intinya. Oke. Nah, kenapa hidupmu selalu sial? Nah, mungkin bukan kamu, tapi namamu. Gitu ya. Jadi jangan mengkambing hitamkan diri Anda sendiri gitu.
Padahal sebenarnya bukan itu yang salah. Jangan mengkambing hitamkan pikiran kita, jangan mengkambing hitamkan, apalagi mengkambing hitamkan di luar kita gitu. Padahal sebetulnya yang jadi masalah itu sebenarnya jauh di dalam diri kita. Itu sebetulnya yang membuat kita kadang-kadang sial atau apa susah hidupnya gitulah ya. Nah, hari ini malam ini kita akan bongkar jadi tentang konsep nama lebih mendetail ya. Oke. Nah, apakah nama menentukan jalan hidup Anda gitu? Pertanyaannya seperti itu. Apakah menentukan sukses, gagal, segala macam. Nah, ini yang mau kita bahas. Tapi tahukah Anda bahwa semua hal di dunia ini itu diberikan nama? Ya, tahu ya. Jadi nggak ada di dunia ini yang tidak dinamai, itu tidak ada. Ini fakta-fakta di mana bahwa nama itu penting. Setiap kenalan itu biasanya kita ditanya nama, betul ya. Jadi namanya siapa gitu kan. Ada papan nama toko dan bukan papan lahir toko gitu. Jadi kayak misalnya Anda mau ke toko apa gitu kan ditanya, itu apa nama tokonya gitu, bukan kapan berdiri tokonya gitu kan, enggak. Nah, di setiap penghargaan selalu ada nama. Jadi penghargaan ini diberikan kepada siapa itu pasti ada namanya di situ. Setiap dokumen penting juga ada namanya. Jadi dokumen penting, misalnya surat tanah atau apa itu pasti ada namanya. Ya, buku rekening gitu, misalnya itu pasti ada namanya. Tidak ada negara tanpa nama. Ya, jadi saya belum ketemu gitu ada negara tanpa nama gitu. Nah, Anda mungkin lupa kapan beli, tapi Anda tahu nama barang yang Anda beli. Ya, saya mungkin lupa gitu kapan saya beli handphone saya gitu ya. Tapi saya tahu nih nama handphonenya apa. Nah, kita belajar sedikit tentang sejarah awal nama, teman-teman. Kapan nama itu pertama kali diperkenalkan? Itu kurang lebih 3.500 sebelum Masehi. Ya, kita belum lahir. Semua orang yang di Zoom ini belum lahir. Jadi lama banget, 3.500 sebelum Masehi. Jadi eh, zaman bahula gitulah intinya. Itu pun ditemukan di dokumen-dokumen tertulis di Uruk Sumeria, segala macam di Mesir kuno, segala macam. Nah, kapan agama modern muncul? Itu 1.500 sebelum Masehi. Itu agama modern muncul pertama kali ya. Jadi kalau kita buat timelinenya, nama itu lebih tua dari agama, ya teman-teman. Agama modern ya. Kenapa? Karena munculnya lebih lebih duluan gitu nama. Itulah kenapa istilahnya nama itu penting, teman-teman. Karena kalau nggak penting, dia nggak mungkin muncul di awal-awal peradaban umat manusia. Nah, ini maksudnya jika nama tidak penting, kenapa dari dulu muncul nama itu selalu muncul gitu. Berarti kan ada sesuatu di sini gitu. Sesuatu yang eh, perlu kita cari tahu lebih dalam gitu lah. Perlu kita breakdown, perlu kita pelajari seberapa penting nama itu. Nama-nama ini kita akan tahu itu, Tom. Nah, ada satu buku judulnya How to Win Friends and Influence People. Ini saya saranin sih siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, wajib punya buku ini sebetulnya. Karena buku ini bagus sekali, teman-teman. Jadi buku ini diajarkan bagaimana cara berkomunikasikan orang, bagaimana caranya merayu orang, istilahnya mengerti orang itu diajarkan di buku ini. Dan ini laku 30 juta eksemplar di seluruh dunia. Bayangin. Saya yakin di dalam Zoom meeting malam hari ini tidak ada yang bisa jual buku sebanyak Dale Carnegie, teman-teman. Nah, tapi yang lebih menarik adalah seperti ini. Dalam bukunya, dia menuliskan dengan huruf yang cukup besar seperti ini. Dalam tulisan kuno sampai modern, nama seseorang bukan sekedar nama. Nama adalah pengungkapan karakter, kepribadian, dan nasib. Jelas-jelas dia menulis seperti itu. Ya, karakter, kepribadian, dan nasib. Ini bukan dia iseng gitu nulisnya. Nggak mungkin orang sekelas Dale Carnegie iseng-iseng nulis buku kan nggak mungkin. Pasti melalui riset dan melalui apa namanya praktek segala macam di lapangan. Jadi orang sekaliber Dale Carnegie aja mengatakan bahwa nama itu pengungkapan karakter, kepribadian, dan nasib. Nah, jadi kita tinggal pelajari aja udah kalau gitu kan. Tinggal mencari tahu apa apa arti atau apa di balik nama itu sendiri. Nah,
Apakah Anda pernah mendengar anak saya dulu sakit, nggak sembuh gitu, sudah dibawa ke dokter, kemana-mana, nggak ngefek, terus katanya namanya keberatan, dan setelah diganti nama, dia jadi sehat. Saya yakin pasti pernah dengar, ya pasti pernah dengar. Ya, pernah Anda bertanya juga, kok bisa gitu orang sehat karena nama, itu logikanya di mana? Ya kan? Kok bisa gitu? Orang cuma diganti nama doang bisa sembuh gitu kan. Itu mungkin jadi pertanyaan Anda selama ini. Nah, malam hari ini kita akan bisa tahu kenapa gitu. Nah, ini ada beberapa bukti-bukti yang orang yang sudah pernah melakukan pergantian nama dan mendapat kesembuhan gitu atau mendapatkan perubahan segala macam, terutama urusan sakit ya. Sebelah kiri ini ada video teman-teman, tapi kita nggak usah lihat videonya karena untuk mempersingkat waktunya ya. Intinya di sosial media itu banyak sekali testimoni bahwa perubahan nama itu dilakukan gitu ya. Nah, pernahkah Anda berpikir kalau sakit saja bisa sembuh? Harusnya kalau sial, bangkrut gitu-gitu, ditipu, dikorbankan, diselingkuhi, difitnah, dijahati juga bisa hilang kalau nama diubah. Itu logika sederhana sekali. Harusnya kalau Anda paham itu, Anda paham konsepnya. Karena yang berat aja sakit gitu kan, itu aja bisa sembuh gitu kan. Apalagi yang hal-hal sial, bangkrut itu harusnya bisa. Logikanya nyambungnya di situ, teman-teman. Nah, hari ini kita akan bahas juga logika nama dan keyakinan nama serta bukti-bukti keajaiban nama. Perlu Anda simak baik-baik ya, teman-teman, karena ini akan sedikit mind blowing buat Anda. Nah, dan semua yang saya paparkan di sini adalah berdasarkan data penelitian. Jadi bukan saya merem gitu. Saya bukan dukun ya, teman-teman. Jadi saya bukan dukun gitu. Jadi paranormal juga bukan. Saya itu konsultan. Oke. Nah, pernah Anda mendengar saya sudah rajin sembahyang atau Anda sendiri yang mengatakan dalam hati gitu? Saya sudah rajin sembahyang, sudah bantu orang, baik sama orang, tapi kok tetap aja ditipu, minjemin uang pas nagih galaan dia gitu ya. Kalau yang lihat ini senyum-senyum berarti mengalami gitu. Nah, eh, sebabnya apa? Pernah nggak ada berpikir gitu? Kok bisa ya gitu? Kenapa? Udah baik gitu kok masih aja sial gitu kan? Nah, sesuai tema kita itu. Nah, logikanya sederhana, teman-teman. Jika misalnya Anda punya mobil dan supir, nah jika mobilnya bagus, tapi supirnya buruk, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Anda bisa jawab di kolom komentar gitu. Jika misalnya Anda punya mobil yang bagus banget gitu, safety banget segala macam, tapi supirnya ini wah nggak karuan-karuan gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nubruk, teman-teman. Ya, jadi Anda akan tabrakan gitu istilahnya. Karena supirnya nggak jelas, soalnya nggak bisa nyetir segala macam, ya. Nah, eh, ini ada dua tokoh terkenal, Albert Einstein dan Niels Bohr. Nah, eh, ini dua sahabat yang ilmuwan yang terkemuka lah, teman. Udah hebat banget gitu. Ya, Einstein nanya, apakah bulan tetap di sana ketika kita tidak melihatnya? Gitu. Terus si Bohr menjawab, semua yang kita sebut nyata berasal dari sesuatu yang tidak nyata. Ya. Jadi di dunia ini teman-teman, semua yang nyata itu berasal dari tidak nyata. Ya, ketiadaan menjadi ada. Itu konsep penciptaan di dunia ini. Nah, sama seperti kita, teman-teman. Ini ada yang namanya Tuhan atau energi atau apapun yang teman-teman sebutkan. Yang jelas, ini ada satu kekuatan besar yang menciptakan yang namanya makhluk hidup atau manusia. Saya nggak bahas hewan, tumbuhan ya, karena kita-kita ini manusia. Dan Tuhan juga memberikan yang namanya takdir. Jadi Tuhan menciptakan makhluk hidup, salah satunya manusia, yaitu kita, dan Tuhan juga memberikan takdir. Nah, manusia itu memberikan yang namanya nama. Betul ya. Jadi saya yakin hampir 99% yang ikut Zoom ini namanya diberikan oleh orang tuanya. Ya, 99% ya, 1% mungkin. Tiba-tiba jeblok gitu di depannya udah ada nama gitu mungkin. Tapi hampir rata-rata orang pada umumnya itu diberikan oleh orang tuanya. Nah, nama itu berisikan identitas dan energi. Saya nggak bahas arti ya di sini karena arti bisa berbeda-beda, teman-teman. Arti itu bisa ingat, arti itu bisa berbeda-beda.
bahasa Jawa misalnya itu A, itu di bahasa Bali itu bisa jadi B gitu. Jadi beda-beda. Ya, banyak kata yang berbeda. Nah, tapi kalau identitas energi dia akan satu. Di mana-mana sama. Oke. Nah, itu yang menciptakan nasib. Nasib akan membentuk, nasib dan takdir akan membentuk manusia, kehidupan. Nah, jadi pembentuk manusia itu sendiri adalah takdir dan nasib, teman-teman. Ini tidak bisa dipisahkan. Jadi nggak mungkin gitu. Ada nasib doang, nggak ada takdirnya gitu. Nggak mungkin ada takdir doang, nggak ada nasibnya itu nggak mungkin. Jadi ini dua yang membentuk positif negatif lah istilahnya gitu. Kalau dalam listrik, kenapa lampu itu bisa nyala? Karena ada listrik positif dan ada listrik negatif. Bukan berarti negatifnya jelek, enggak. Tapi itu hukum listrik ya, hukum arus listrik. Nah, konsep kehidupan. Takdir itu apa? Takdir adalah kepastian peraturan dan hukum. Itu didapat dari kelahiran Anda sendiri. Oke, nasib itu didapat dari nama. Itu adalah jalan, jalur, dan aliran. Nah, gampangannya gini teman-teman. Gimana manusia dan takdir? Takdir itu suatu yang pasti. Salah satu takdir yang fenomenal yang sudah kita tahu adalah kematian. Kematian itu takdir, teman-teman. Jadi semua orang di dalam Zoom ini saya pastikan 100% nanti ya ke depannya itu pasti akan mengalami kematian. 100%. Saya berani bertaruh dengan eh, Bro Charles lah. Saya nggak taruhan. Pokoknya pasti mati. Ya. Nah, tapi nggak tahu kapan ya, betul ya, nggak tahu kapan. Tapi pasti, itu takdir, teman. Pasti terjadi. Nah, kekayaan itu juga takdir. Anda pasti kaya, dijamin. Kesehatan itu juga takdir. Anda pasti sehat, dijamin. Kemiskinan sama semua itu takdir. Nah, tapi jika identitasnya ada bunuh diri, maka itulah jalan Anda menuju kematian, gitu ya. Nah, jika identitasnya ada kaya, maka itulah jalan Anda menuju kekayaan. Jika identitasnya ada sehat, maka itulah jalan Anda menuju kesehatan. Begitu juga jika ada miskin, maka itulah jalan Anda kemiskinan. Itulah yang membedakan manusia satu dengan manusia dua, sama-sama mati ujungnya. Tapi ada yang mati bunuh diri, ada yang mati kecelakaan, ada yang mati dimutilasi, ada yang mati gantung diri, lompat dari gedung tinggi, ada yang mati dibunuh, segala macam. Banyak. Nah, inilah jalan yang berbeda-beda yang dimiliki manusia. Ya, masuk akal ya. Kenapa berbeda? Karena nasibnya berbeda atau identitasnya berbeda. Nanti akan saya berikan contohnya. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Mobil itu adalah supir. Sorry, mobil itu adalah supir. Mobil dan supir. Mobil itu adalah takdir. Supir itu adalah nasib, teman-teman. Nah, pertanyaan penting buat teman-teman semua adalah, jika mobil Anda sempurna dan supir Anda kacau, yang mana Anda ganti? Pertanyaannya gitu. Jadi jika mobil Anda bagus banget, keren, terus supir Anda itu kacau, kira-kira yang mana nih diganti? Jadi Anda bisa jawab itu juga di kolom komentar, mana yang diganti. Kalau saya sih lebih bijaksananya saya akan mengganti supirnya. Itu lebih bijaksana ya. Supir lah diganti, jangan mobilnya. Kasihan. Oke. Nah, terus pertanyaan gini, wah Pak, saya oke dah, saya udah paham nih kurang lebih. Ya betul, setiap orang matinya beda-beda. Ya kenapa bisa gitu? Ya karena nasibnya beda. Oke, tapi bagaimana kita bisa tahu nasib kita seperti apa atau identitas kita seperti apa? Nah, inilah yang saya ciptakan, teman-teman, HypnoCoaching atau ACN. HCN menciptakan program yang bisa membaca identitas Anda atau dan energi dari nama Anda secara ilmiah. Oke, ingat ya, ilmiah. Saya tidak bilang secara merem gitu, enggak. Tapi ilmiah. Ini program yang saya buat. Ini di kotak yang warna hijau, ini yang disebut dengan identitas. Ya, ini Jendra gitu misalnya namanya, ini identitasnya, energinya di bawah ini full 100 ya. Ini yang disebut nasib, teman-teman. Oke. Nah, saya contohin lagi gini. Misalnya ada warung warung Lesat Wena. Ada satu warung gitulah, warung Lesat Enak. Nah, di dalam warung Lesat Enak ini menjual sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es jeruk, es teh gitu ya. Ini menunya gitu lah istilahnya. Nah,
Warung Lesat Wenaknya ini adalah nama warungnya, teman-teman ya. Nama warungnya. Dan di dalam warungnya itu terdapat identitas atau menu seperti ini, teman-teman. Sate kambing, gulai kambing, tongseng, dan lain-lain. Nah, jika Anda memiliki menu atau identitas yang tertulis di warung Anda seperti di atas ini, wajar tidak orang akan membeli yang ada di menu Anda? Gampangannya gini, wajar nggak kalau Anda punya warung lezat enak dengan menu sate kambing, orang akan beli sate kambing? Saya ingin jawaban nih, coba di kolom komentar ya. Bagi yang kita perlu interaksi nih, soalnya malam biar nggak ngantuk. Perlu nggak kira-kira? Wajar nggak gitu kalau Anda di warung sate kambing, di warung sate enak dengan menu sate kambing, Anda beli sate kambing. Setuju ya, wajar ya, normal ya, nggak ada yang aneh ya, nggak ada yang mistis gitu, klinik gitu, nggak ada kan. Normal gitu. Nah, inilah yang maksud saya tadi di depan. Wah, jika identitas Anda sakit, oke, jika identitas Anda sakit, maka wajar penyakit datang. Ya, jika identitas Anda bundir, maka wajar gantung diri datang. Gitu ya. Jika identitas Anda kaya, maka wajar rezeki melimpah datang. Oke. Jika identitas Anda miskin, maka wajar sial, boros, ditipu itu datang. Oke, paham ya konsepnya teman-teman ya? Biar nyambung dulu nih. Tadi Anda bilang wajar. Kalau punya ini Anda bilang wajar kan? Yang ini Anda bilang wajar. Oke, biar nyambung dulu nih. Yang di sini wajar. Biar logika Anda nggak tabrakan gitu. Yang ini wajar kan? Yang ini wajar nggak? Wajar ya, karena ini yang nanti akan kita bahas identitas itu, teman-teman. Nah, jadi stop mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, orang jahat pada kita, lingkungan tidak mendukung, aku tidak punya skill. Tuhan itu maha adil, teman-teman. Maha adil, dan saya bisa buktikan dengan konsep hypnosis name. Udah, sebentar, ini kameranya geblok. Oke, jadi Tuhan itu sangat adil. Jadi saya bisa buktikan dengan hypnosis name. Nah, orang jahat pada kita itu sebenarnya nggak ada, teman-teman. Yang ada ya kita jahat sama diri kita sendiri. Contoh nyata, kita jahat sama diri kita sendiri. Anda itu lebih sering makan makanan yang sehat atau makan makanan yang berminyak. Contoh, ya, nggak usah dijawab, dipikirkan saja. Berarti kita kita jahat nggak nih sama tubuh kita? Memberikan lemak tak jenuh, memberikan gula yang tinggi pada tubuh kita. Itu aja kita udah jahat, teman-teman. Sebenarnya bukan orang lain nggak ada jahat, kita sendiri yang jahat. Lingkungan tidak mendukung. Sebetulnya Anda tidak perlu lingkungan mau mendukung, mau tidak. Kalau Anda sudah punya identitas yang bagus, semuanya akan mendukung. Ya, tidak punya skill. Sebenarnya skill tidak perlu. Ya, ya pejabat kita aja nggak lulus juga ada yang jadi pejabat gitu kan, nggak masalah. Nah, jadi sebelum Anda cek identitas Anda, gitu, stop mengatakan bahwa yang di bawah tadi. Nah, saya perkenalkan Hypnocoach Name atau HCN. Jadi udah saya tulis ya, bukan ramalan. Gitu. Jadi inilah ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara merancang identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Hypnocoach Name, website resminya hypnocoachname.com. Berdiri tanggal 4 bulan 4 2016, teman-teman. Jadi udah berapa? Udah cukup lumayan lama saya berada di dunia konsultan nama. Lebih lama lagi saya di dunia hipnosis. Nah, saya nanti ini ya. Jadi nama saya Jendra, profesi saya itu sebenarnya bukan profesi sih. Scientific name analyst. Nah, jadi 2001 sampai 2006 itu saya terjun di dunia networking. 2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading. Jadi teman-teman sebenarnya pekerjaan saya itu sebenarnya trader. Saya apa ya? Sehari-hari itu trading gitu. Dari 2006 malah sampai sekarang. Nah, 2006 sampai 2012 saya juga menjadi juara trading se-Indonesia, menjadi trader terbaik nomor 3 di salah satu broker dunia. Lumayan ya, lumayan. 2013 saya mulai mengenal yang namanya keilmuan hipnosis. Terus saya belajar magnetism, mesmerism. Selama 3 tahun saya belajar itu dan akhirnya di sela-sela itu saya belajar tentang nama.
Gitu. 2016 sampai sekarang saya di Hipnoholis. Hipnoholis itu apa? Hipnoholis adalah bapak dari Hypno Coach nih atau HCN. Jadi lebih orang tuanya lah. Nah, saya dapat gelar CHT dari AHI, Pak Arisandi di Surabaya. Saya juga trainer ICT dari Pak Arisandi juga. Saya menguasai ilmu mesmerism, magnetism, fascinism. S1 di Crystal Medic Association dari Malaysia. Jadi kalau nggak pernah dengar belajarnya apa Pak gitu kan? Crystal Medic itu teman-teman belajar segala sesuatu yang berhubungan dengan kristal. Jadi kekuatan kristal itu apa, efek kristal itu apa, itu lumayan belajarnya 2 tahun. Nah, Master Yoga juga saya juga eh, menguasai yoga dengan bagus dan meditasi, menciptakan metode Bairaf, membereskan masalah dengan cepat, memiliki pengalaman lebih dari 1.000 jam hipnoterapis, memiliki lebih dari 20 ribu klien di seluruh Indonesia dan beberapa di luar ini. Nah, ilmu nama itu banyak teman-teman, tapi kenapa Hypnocoach Name? Karena saya menciptakan Hypnocoach Name itu dari 8 ilmu. Jadi 4 ilmu besar ya dan 4 ilmu kecil. Jadi Hypnocoach Name ini bukan berdiri sendiri sebetulnya, tapi dia di backup oleh 8 ilmu atau saya meramu 8 ilmu ini. Saya cari yang terbaiknya dan saya jadikan satu keilmuan baru. Saya sebut dengan Hypnocoach Name. Itu ya, teman. Jadi fungsinya apa? Untuk menciptakan nama yang lebih solid dan maksimal. Karena kalau kita dikatain ganteng sama 8 orang yang tidak kita kenal, itu jauh lebih valid dibandingkan dengan satu orang yang mengatakan kita ganteng dan itu adalah kakak kita misal. Ya. Nah, ini salah satu keilmuan yang digunakan di ACN itu namanya onomastik atau ilmu yang tentang nama itu namanya otomastik, teman-teman. Ini diajarkan di universitas dunia. Ini saya ambil 10 universitas terkemuka yang mengajarkan tentang ilmu nama. Jadi, secara fakta, nama itu diajarkan di universitas besar di dunia. Jadi, jika Anda masih berpikir nama itu hanya sekedar nama, ya Anda harus apa ya? Lihat dulu di 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 apa namanya? Di googling gitulah bahwa ilmu nama itu diajarkan di dunia. Nah, juga ada tabel penelitiannya tentang jurnal tentang nama dan dampaknya. Ini ada banyak, teman-teman. 2001 ada, 2009 ada, bahkan 68 ada, 2002 banyak jurnal. Cuma saya tampilkan sedikit aja. Hanya untuk membuktikan kepada Anda bahwa ini scientific gitu. Ya, kan banyak nih orang yang, Pak, saya tuh sukanya yang logis-logis gitu kan. Giliran dikasih yang logis maunya ke dukun gitu kan. Saya kadang-kadang bingung gitu. Karena saya tidak percaya dukun, teman-teman. Saya sering ke dukun, hanya sedang senang gitu, ke dukun itu senang. Ngeliatin gitu apa. Saya belajar sulap juga, dan saya juga bisa melakukannya, apa yang dilakukan dukun itu bisa. Makanya kalau saya jadi dukun kayaknya lumayan rame nih pasien. Karena semua itu bisa apa ya, apalagi pakai hipnosis, teman-teman. Hipnosis itu dukun banget udah itu. Jadi saya bisa buat Anda berteriak, kesurupan, macam-macam. Gampang itu. Ya. Nah, apakah Anda percaya 100% dengan kitab suci agama Anda sendiri? Nah, ini di agama, berbagai agama juga dikatakan ya. Di Alkitab ada kutipan ayat tentang nama itu penting. Di Al-Quran ada juga kutipan bahwa nama itu penting. Di Hindu, di Weda itu juga ada. Ini kutipan ayat-ayat semua yang saya ambil ya. Ini saya nggak baca ini kenapa? Karena saya cuma buktikan bahwa ada ayatnya gitu. Jadi kalau Anda percaya kitab suci dan kitab suci Anda mengatakan bahwa nama itu penting. Nah, kalau Anda nggak percaya berarti ya 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 Anda nggak percaya kitab suci gitu artinya. Karena kita percaya kitab suci itu harus full teman-teman. Nggak boleh saya percaya di bagian ini aja Pak. Bagian ini nggak percaya itu namanya ya percaya tapi tidak mengimani. Ya, kitab Taurat juga ada di Dhammapada juga ada banyak kan. Nah, sekarang kita masuk yang bagian yang paling menarik, itu contoh pembacaan identitas di nama.
Jadi bagi Anda yang sudah pernah cek nama di Charles, ya, jadi ini lihat-lihat nih nama Anda tuh. Saya akan bacain nih contoh-contoh. Ini contoh kematian bundir. Ingat ya tadi ya, nasib, takdir. Takdirnya mati. Kenapa matinya ini? Ya karena di namanya ada gantung diri gitu misalnya. Nah ini teman-teman, ada tiga nama. Namanya berbeda semua ya. Iketut Segara, Iketut Philip, Niluh, Uniasi. Tiga nama beda. Tapi isinya sama. Gantung diri, gantung diri, gantung diri. Ketiga-tiganya gantung diri teman-teman. Oke, ya ini udah kayak film Final Destination aja ya. Tiga-tiganya gantung diri. Ya, nah jika sudah tertulis menu-menu akan menunggu pembeli datang dan pembeli menu tersebut dari yang sudah tertulis. Sama ya, logika tadi yang sate kambing gitu ya. Oke, ini juga, Pak, oh, itu kan luar negeri. Nah, ini bedanya arti teman-teman. Kalau arti dengan energi itu bedanya di sini. Ini namanya saya nggak tahu artinya apa kan namanya ini. Tapi di dalam namanya itu muncul bunuh diri gitu. Ini bunuh diri juga dan ini bunuh diri keduanya ini gitu. Ya, jadi itulah kenapa saya tidak masukkan arti ke dalam eh, tadi konsep penciptaan tadi. Ya, karena menu tidak mengenal asal dari mana, teman-teman. Karena nama bekerja berdasarkan identitas. Ini juga Robbie William ya. Bunuh diri, gantung diri, akhirnya gantung diri. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi Anda perhatikan nih yang sudah cek-cek nama. Kalau ada yang seperti ini nih, bercetak tebal, nongol gitu. Nah, itu perlu diwaspadai. Ya, karena jika sudah tertulis menu-menu akan menunggu pembeli datang. Yang tertulis itu akan dibeli, teman-teman. Ini juga Chester Bennington. Di namanya muncul bunuh diri. Ya, ya dia bunuh diri dengan gantung diri. Ya, nama itu blueprint, teman-teman. Jadi kalau bangunannya, kalau hidupmu itu selalu roboh, jadi jalan selahkan badai, tapi rancangannya. Ini juga Anthony Michael bunuh diri juga dengan gantung diri. Di namanya juga ada ya. Jadi ini ibaratnya peta takdir. Kalau hidupmu terus-menerus kesasar, nah jalan yang salah, tapi petanya yang keliru. Jadi salah nulis peta dia. Dia mau ke Jakarta, petanya ke Jogja gitu nggak nyampe ya. Ini Suli ya bagi yang suka apa ini Korea ya. Nah ini juga bunuh diri kan, gantung diri. Di namanya juga tertulis seperti itu teman-teman. Ya jadi nama itu adalah kunci nasib teman-teman. Kalau pintu kehidupan itu tak pernah kebuka, mungkin karena kuncinya nggak pernah cocok. Ya ini juga Diana Ellen Judd bunuh diri juga. Ya jadi nama itu juga kayak benih teman-teman. Kalau hidupmu penuh duri, jangan salahkan tanahnya, salahkan bijinya. Gini, kalau Anda pingin punya pohon mangga, jangan tanam bibit durian gitu ya. Kalau Anda mau pohon durian, buah durian, jangan tanam bibit mangga kan gitu. Oke, ini eh, kasus bundir juga, tahu, bunuh diri. Dua orang pasangan itu pasangannya ini ngajain ini bunuh diri gitu. Kadeknya ngajain kadek Ardananya ngajain Swartininya gitu bunuh diri. Ternyata di kedua nama mereka juga ada bunuh diri. Saya ngajak orang untuk berubah aja susah, teman. Nah, dia hebat nih, bisa ngajak orang untuk bunuh diri itu. Kalau dia masih hidup, saya pengen belajar itu caranya itu. Karena coba Charles saya ajain bunuh diri, kagak mau dia pasti. Sorry. Jadi susah teman-teman kalau ngajakin orang bunuh diri. Sebentar ya, ini kamera saya kenapa? Jadi itu yang membuat susah teman-teman. Dimana kalau kita apa ya punya nama yang nggak bagus gitu ya. Oke, kelihatan ya bro ya. Kelihatan, kelihatan. Oke, kameranya jatuh-jatuh, nempel di tembok soalnya. Ya, nggak apa ya nggak usah dengar lihat muka saya juga. Yang penting suara saya jelas. Ya, nah, oke, ingat ini bukan ramalan teman-teman, tapi berdasarkan analisa keilmuan HCR. Ya, jadi apa yang saya buat ini dasarnya analisa. Sampai kapanpun analisanya juga bakalan kayak gitu. Mau saya tulis apa ya, mau saya bacakan nanti eh, besok sebelumnya juga gitu sama. Nah, sekarang kita masuk ke kasus kematian kecelakaan.
Nah, ini teman-teman Melissa Said ada nama, tiga menu kecelakaan yang muncul. Ya, dia tewas ditabrak kontainer. Ya, jadi itu. Ya, jadi ibaratnya kalau nama itu apa ya kayak arsitek gitu lah gitu kalau bangunnya selalu runtuh bukan takdir tapi desainmu yang cacat. Jadi hati-hati teman-teman sebelum menyalahi orang lain. Nah ini juga Claudia empat malah teman-teman kecelakaannya empat itu umur 22 tahun meninggal teman-teman ya. Jadi kalau hidupmu selalu macet jangan salahkan jalan teman-teman. Periksa mesinnya mungkin mesinnya macet atau apa kurang oli kayak apa kayak gitu. Nah, ini juga tiga kecelakaan teman-teman, meninggal juga kecelakaan ya. Jadi ini saya nggak jelasin detail karena sekedar pembuktian aja, pembacaan analisa kan gitu. Yang sebenarnya yang perlu diwaspadai itu bukan mereka karena mereka udah kejadian kan. Yang diwaspadai adalah kalau Anda cek nama di HCN ada modelnya seperti ini itu yang diwaspadai gitu. Ya, karena nama itulah program utama. Kalau hidupmu sering error, restart aja nggak cukup ya, harus dirubah kodenya. Ini juga 4 kecelakaan. Ya, jadi ini hanya contoh aja. Nanti kalau Anda punya nama, dilihatin tuh. Setelah dianalisa sama Charles, dilihatin tuh ada berapa kata-kata kecelakaan yang muncul, ada berapa kata-kata eh, bundir yang muncul gitu. Itu dilihat. Semakin banyak, semakin cepat, teman-teman. Itu kayak gini logikanya ya. Anda punya warung, ada nasi goreng ayam, nasi goreng sapi, nasi goreng seafood, nasi goreng kampung, nasi goreng kecap, udah pasti nasi goreng yang dibeli. Ya, tapi nggak tahu nasi goreng kecap atau nasi goreng apa gitu. Ya, ini juga dua kecelakaan. Satu aja udah bahaya, apalagi tiga empat ya. Ya, nah ini juga ada kecelakaan. Ini kecelakaan plus bunuh diri. Jadi kombinasi namanya. Oke, ini agak lebih seru sini. Jadi Anda punya nama-nama kombinasi seperti ini udah ada kecelakaan, plus bunuh dirinya, plus dibunuh lagi gitu ya. Ini rangkaian kematiannya nanti seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nah ini rangkaian kematian yang cukup menarik. Dia ditemukan tewas di hotel, dibunuh, tapi seolah-olah kayak kecelakaan gitu. Nah ya, jadi kayak gitu. Kecelakaannya ada banyak, plus ada dibunuhnya. Terus tragis juga gitu kan. Terus sebelum dibunuh digamparin, dihajar dulu, ada kekejamannya kan gitu. Jadi ini kombinasi nama untuk menuju ke kematian. Ya, jadi itu kayak nama itu pengarah hidup tuh. Kalau hidup terus muter-muter di tempat, mungkin kompasmu yang sudah kacau. Ya, nah ini juga sama kecelakaan lagi barengan teman-teman. Ini bahkan barengan ya. Wah, apa saya bilang. Ini barengan nih. Dua orang naik motor sama, kecelakaan sama. Ya, ini juga sama. Namanya beda, tapi isinya sama. Ya, nah ini orang tak percaya energi nama, tapi tidak bisa menjelaskan kenapa pola sialnya selalu berulang. Ya, ini juga sama kecelakaan. Hidup itu tak pernah salah, teman-teman. Dia hanya menyalin apa yang sudah tertulis di namamu. Jadi gini, itu kayak gini. Pembeli itu nggak pernah salah. Dia hanya memesan apa yang ada di menu rumah makan Anda. Ya kan? Benar nggak? Dia nggak mungkin kan. Kalau Anda jualan nasi goreng, dia nggak mungkin pesan apa ya, es teler gitu kan nggak mungkin es teler. Biasanya gado-gado gitu kan nggak mungkin. Karena kalau nggak ada nggak mungkin dipesan, Bang. Ya, nah, ini juga sama, ada 4 kecelakaan. Dan plus waktu saya posting ini ada yang memberikan testimoni. Waktu itu, sekalian aja saya tampilin ya. Jadi waktu itu dia di namanya itu ada 4 kecelakaan yang muncul. Dan sering banget dia kecelakaan. Tapi setelah dia ketemu HCN, kemudian merubah nama, akhirnya sekarang sudah tidak pernah lagi begitu. Gitu ya. Banyak yang berdoa untuk hidup baru, tapi lupa membawa nama baru. Jadi semesta tak tahu harus ngirim apa, teman-teman. Jadi kalau Anda bekerja di perusahaan sebagai cleaning service dan Anda berdoa kepada owner untuk dapatkan gaji manajer, tidak akan dapat karena Anda masih cleaning service. Ya, nah ini juga masih kecelakaan.
Nah, sekarang kita lanjut ke kasus kematian dibunuh, ya. Nah, ini Dina Oktaviani, ini yang kasus yang kemarin ya, yang apa ya, dimasukin koper atau gimana tuh. Pokoknya kematian tragis lah. Ini dibunuh dengan tragis, teman-teman. Ada dua dibunuh dengan tragis muncul, ya. Jadi itu yang terjadi dalam kehidupannya, dan banyak yang minta hidup berubah tapi masih mempertanyakan nama lama, mempertahankan nama lama. Itu seperti ingin keluar dari lingkaran tapi terus berjalan di garis yang sama. Ini juga yang dimutilasi ya di koper merah. Ini sempat viral semua beritanya. Ini juga viral sih sebetulnya. Semua ini yang viral. Dibunuh dengan tragis ditambah mutilasi. Ya, di combo ini ya. Yang bunuh dirinya belum bekerja, nggak jadi, nggak sampai bekerja gitu karena udah keburuan yang ini duluan gitu, karena ini yang munculnya lebih banyak gitu ya teman-teman. Jadi baca nama itu gampang teman-teman, yang muncul lebih banyak itu yang lebih cepat terjadi gitulah. Nanti kalau anda terima nama anda ya. Oke, ini juga sama, dibunuh dengan tragis, ditusuk oleh gajah teman-teman, ya. Jadi apapun bisa menyebabkan anda menemui kematian anda, ya. S- bisa bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan, ya. Nanti ada buktinya lagi. Nah, ini juga Jijika Solu sempat viral juga. Ini juga korban pembunuhan, di namanya juga muncul dibunuh dengan tragis. Ya, jadi saya nggak menjelaskan detail ya, cuma ini hanya menampilkan saja bahwa Anda biar paham gitu, bahwa HCN itu bukan program yang saya buat tanpa riset gitu. Tapi ini memang melalui riset-riset yang sudah puluhan ribu nama saya lakukan. Jadi nggak ada yang namanya kutukan, teman-teman. Itu hanya pola dari identitas yang belum diperbaiki. Jadi muter-muter terus, seolah-olah kelihatannya kutukan. Karena kan gini, kalau Anda punya 4 menu, misalnya di restoran Anda, di rumah makan Anda, 4 menu doang, maka 4 menu ini akan berputar terus, betul? Kalau nggak orang beli menu A, maka orang akan beli menu B. Kalau nggak menu B, nanti menu A lagi, menu B lagi, menu C lagi, gitu. Putar-putar terus. Nah, ini disebut dengan kutukan. Ya, kutukan karena itu yang ada di menu Anda. Nah, ini juga sama, aktor Mak Lampir tewas dibunuh, namanya juga ada dibunuh. Ya, nah ini yang saya bilang teman-teman. Jadi bukan hanya manusia yang membunuh kita, tapi hewan juga bisa. Seorang pawang harimau, bayangin ya, seorang pawang harimau yang sudah dari kecil bergaul dengan harimau, tewasnya dibunuh harimau gitu kan. Dia mungkin lebih sering bergaul dengan harimau daripada sama orang kan gitu akhirnya. Yang lebih sering diajak bergaul itu yang menyebabkan kematian. Nah, makanya kalau Anda sering bergaul sama pohon gitu misalnya kan, ya bisa jadi pohon yang menyebabkan. Tergantung, tergantung. Ya, sesuai dengan alam semesta yang kamu tinggali. Kalau hidup salah salah tempat, ya, bisa, ya pasti itu. Nah, ini juga teman-teman. Namanya susah ya. Ksenia Sergeyevna Alexandrova. Itu dia, bayangin. Ini aja saya membayangkan aja susah, teman-teman. Bayangin lagi asik-asik. Coba teman-teman bayangin lah, lagi nggak asik-asik nyetir di tol gitu, tiba-tiba ada rusa masuk ke jendela, apa, ke kaca depan gitu kan. Nah, ini kasusnya, teman-teman. Jadi kalau ini dibilang mungkin naas gitu ya, tapi ya emang gitu menunya, mau gimana lagi kan? Di namanya tertulis seperti itu, teman-teman. Kecelakaan tragis. Ya, jadi mereka yang tak percaya energi nama sering heran kenapa hidupnya macet, padahal mereka sendiri yang pasang rem di identitas. Nah, ini juga sama. Nah, ini mainannya di kebun sawit, ke pohon, hewan ada, orang jarang malah kan. Akhirnya dililit ular gitu, dimakan. Ya. Katakan pada mereka yang menertawakan ilmu ini, semesta tak perlu pembelaan, ia hanya menunggu kesadaran. Gitu ya. Ini juga sama, diracun lagi, di eh, ditewas dalam drum. Ah, teman-teman. Ini dibunuh dengan tragis. Ya, ini juga sama, luka sekujur tubuhnya. Jadi ini ada juga menunya, akhir hidup dengan tragis. Nah, ini kasir.
kasir minimarket ya yang dibunuh. Ini viral juga sempat, Vera Oktaria. Ini juga eh, dua kematian sama kayak tadi yang di depan itu, yang koper merah. Ada mutilasi juga sama. Oke. Kematian akan selalu mengikuti jalan yang tertulis, teman-teman. Kita hanya perlu melihat apa yang tertulis di identitas kita dan membereskan jika ada yang berbahaya atau membiarkan identitas tersebut dalam kehidupan. Pilihannya adalah dirubah atau dijalani. Oke, ini kasus kematian sakit. Sebelumnya saya bahas kasus kematian dari eh, papa saya. Jadi daripada saya kasih bukti orang lain kan, mending bukti keluarga saya. Ini disebut dengan kasus kematian kutukan atau penyakit turunan. Jadi nama kakek saya itu ada identitas kematian karena sakit. Di nenek saya itu ada kematian karena sakit. Ini nenek saya yang di kanan, eh, kanan saya maksudnya. Yang ini yang eh, kakek saya. Jadi karena paru-paru beliau meninggal, nenek saya karena diabetes. Nah, nurun nih karena yang match itu adalah yang di tengah-tengah ini match internalnya, bunuh diri, sakit dan lain ini sakit juga ini match. Akhirnya ini turun ke papa saya, teman-teman. Papa saya meninggal karena diabetes. Terus karena energinya tinggi, 85%, papa saya itu cukup tinggi. Akhirnya beliau meninggal di usia muda. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada penyakit kutukan keturunan, teman-teman, yang adalah identitas yang menurun. Makanya hati-hati Anda memberi identitas kepada anak-anak Anda. Ya, ini juga seperti yang Yuli Rahmawati atau Julia Perez, sakitnya ada tiga, teman-teman. Sakit, sakit, sakit. Akhirnya meninggallah karena sakit. Pasrah, nyerah, padahal nama yang sama. Ini juga sakit-sakit, asraf, em, meninggal juga karena sakit. Banyak yang mengira kematian itu datang tiba-tiba, padahal ia hanya menempati janji dari huruf-huruf yang ada di namanya. Nggak ada kematian tiba-tiba, teman-teman. Yang ada itu tiba-tiba mati. Ya, jadi tiba-tiba aja identitasnya diambil gitu. Ini juga Kiki Fatmala sakit, sakit dua kali, akhirnya meninggal. Ini juga apa namanya ini, Black Panther, Chadwick, dua sakit meninggal. Ini makanya ini hanya sekedar bukti-bukti agar Anda nanti cek nama, baca nama itu paham ya teman-teman, cara bacanya gimana gitu. Pokoknya menu apa yang paling sering muncul, terutama yang berbahaya, nah itu menjadi jalan hidup. Nah ini juga sama, Profesor Snape, ini juga beliau sakit, meninggal karena sakit juga. Oke, mungkin Anda sudah bisa membayangkan merancang kematian seperti apa yang Anda inginkan, teman-teman. Apakah kecelakaan parah atau sakit parah, bundir, dibunuh, dimakan hewan? Nah, saya nggak tahu Anda cita-citanya yang mana. Atau cita-cita Anda memiliki kematian yang indah. Nah, ini semua bisa dirancang karena itu boleh Anda lakukan. Nah, ini kasus perceraian, teman-teman. Ini yang terbaru. Di namanya ada cerai. Jadi kalau di nama Anda ada cerai itu waspada teman-teman. Jadi ada dua peluang. Anda akan kawin cerai, di mana kawin cerai itu bisa jadi suatu kenikmatan bagi orang-orang yang suka dan juga jadi aib bagi orang-orang yang berpikiran itu. Jadi kalau di nama ada perceraian, tulisannya perceraian, itu hati-hati ya, peluang cerainya tinggi. Seperti di kasus ini, perceraian, ya, bercerai kan, ya berkali-kali menikah tapi tak pernah menikah dengan dirinya sendiri. Ini juga nih Serina di nama suaminya ada bercerai, ya jadi berpisah. Ini Yuni Syara, Wahyuni Setiawaning Budi ada perceraian juga. Itu yang membuat Yuni Syara nggak tahu sampai sekarang udah menikah atau belum? Belum. Terakhir cerai dia. Ini Selin ya banyak banget juga punya suami suami kan mantan suami maksudnya. Ini ada perceraian terus pisah. Jadi kan asik juga gitu. Jadi bagi yang suka ya diisiin aja ya. Ini juga sama eh, Tasya menggugat cerai Ahmad. Jadi di namanya Tasya ada cerai, di nama suaminya nggak ada. Nah, ini juga perpisahan sampai kematian.
Pak Benny Laos ya, dengan di istrinya nggak ada, hanya di sini perceraian dia yang memisahkan diri. Dan ini ada kecelakaan juga, jadi nyambung gitu. Ya. Nah ini juga Reza Arab bercerai kan, padahal bucin banget dulu sama si Wendy kan, akhirnya perceraian. Oke, dia terlihat serius mencintai, tapi namanya tak pernah mengizinkannya tetap di satu hati. Yes. Jadi Anda sudah kelihatannya gitu ya. Karena kelihatannya bucin banget, tapi di namanya nama Anda ada cerai atau di nama pasangan ada cerai. Wah, itu udah tinggal tunggu aja. Ya, ini juga nih Ari Wibowo dengan Inge. Ingin ada perceraian juga. Banyak yang mengira ia gampang bosan, padahal energi namanya memaksa setiap hubungan berakhir sebelum waktunya. Ini juga si Boris cerai juga kan, di nama istrinya ada cerai. Oke, nama usaha teman-teman. Friendster, Facebook, Simon, iPhone. Ya, Friendster mungkin ada yang tahu ya. Harusnya tahu, udah nggak ada ya. Itu karena energinya rendah banget dan isinya seperti ini. Facebook masih ada, cukup clear, cukup bagus. Sampai sekarang kita masih main Facebook, masih bersosial sosial media di sana. Siman udah hilang teman-teman. Ini cuma 20%. Jadi bagi teman-teman yang punya usaha, dilihat, dicek nama usahanya. iPhone walaupun ya identitasnya kurang bagus tapi energinya mendukung. Lumayan. Yang paling bagus ya tentunya Toyota, Honda gitu teman-teman. Itulah kenapa saya pakai Honda. Terus handphone saya ini Asus. Laptop saya Asus. Kenapa Asus juga 100%, teman-teman. Ya, kenapa saya pakai barang-barang di sekitar saya 100%? Karena itu untuk menyuplai energi yang besar untuk diri saya. Suzuki kurang bagus. Yamaha juga kurang bagus. Nissan udah bangkrut. Pontiac juga. Nissan mau bangkrut apa udah bangkrut sih? Saya nggak tahu. Yang jelas Pontiac ini udah bangkrut, teman-teman. 20%, 33. Oke. Nah, jika Anda ingin hidup hancur sehancur-hancurnya, sakit sesakitnya, susah sesusahnya, ribet seribetnya, sial sesial-sialnya, maka isilah nama Anda dengan identitas seperti ini. Ini ya, ini diperhatikan teman-teman. Kalau sampai isinya kayak gini, nanti Anda analisa nama, itu sudah seperti kanker stadium 4 plus metastase ya. Jadi yang tahu bahasa kedokteran tuh metastase gitu kan. Jadi kanker 4 metastase, jadi tinggal tunggu waktu. Jadi ini jangan sampai ada di nama Anda. Satu aja bahaya teman-teman, apalagi ada tiga. Ya, kalau Anda ingin hidup indah seindah-indahnya, nikmat senikmat-nikmatnya, sehat sehatnya, untung seuntung-untungnya, maka silah nama Anda dengan identitas seperti ini. Ya, bersih kan, clear, bersih teman-teman. Nggak ada hitam-hitam kayak gini tuh nggak ada kan, nggak ada hitam-hitam ini hitam-hitam ini nggak ada. Jadi bersih ya, tuh bersih ya. Jadi hidup adalah pilihan, kita bebas memilih, Tuhan memberikan semua yang kita inginkan, hanya saja kadang kita yang tidak memilih apa yang baik untuk diri kita. Nama-nama yang aman, Agnes Monica, contohnya teman-teman. Ya, clear ya, clear, bagus ya. Oke, ini Muhammad Yusuf Hamka, bagus ya, oke ya. Nah, Elon Musk, ini juga oke ya, bagus. Oke, Iko Uwais. Iko Kuri namanya. Bagus. Kita tahu Uwais sekarang di mana ya. Udah main di film dunia. Mungkin dia salah satunya yang membanggakan kita Indonesia. Oke. Brian Johnson ini orang yang paling mungkin satunya orang yang paling sehat di dunia, teman. Tersehat di dunia. Kayaknya dia yang paling sehat. Saya pernah udah nonton filmnya, ada di Netflix. Ya, nama tak dibuat untuk menunggu keajaiban, tapi untuk menjadi keajaiban itu sendiri. Nah, ini ya nama-nama pendek, nama-nama panggung yang cukup membuat pemiliknya terkenal. Leodra, Sarini, Ariel, Reisa. Ya. Ketika energi namaan berada di atas 90%, hidup tak lagi mengejar takdir, tapi hidup menjadi takdir itu.
Oke, kalau nama saja bisa bikin sukses, kenapa kita tidak semua orang pakai nama orang sukses, semua pakai nama Elon Musk misalnya, semua nama nama Bill Gates. Ya bisa aja teman-teman. Tetapi kita perlu ingat bahwa pembentuk manusia itulah nasib dan takdir. Jadi ini juga harus sinkron kedua-duanya gitu. Jadi harus cocok, harus laras. Jadi kayak ibaratnya saya kasih contoh, badan Anda ukuran S, maka baju Anda juga harus S. Jangan sampai badan Anda S, bajunya XL atau sebaliknya, Bang. Jadi harus ada cocokan antara kelahiran dan identitas ini dan nama ini. Itu makanya tidak semua orang bisa pas memakai nama Elon Musk misalnya. Karena kan ACN pakai 8 ilmu kan, betul ya? Dia ada ilmu-ilmu lain yang harus disinkronkan. Gitu ya. Jadi tapi boleh daripada Anda pakai nama yang jelek kan mending pakai nama itu. Terus kalau mereka udah terkenal tentunya Anda pasti kena imbas, kena bully positif maksudnya. Si anu tuh namanya Agnes Monica gitu kan. Pasti kena. Si itu tuh namanya Bill Gates. Bill Gates siapa? Itu orang terkaya gitu. Kena imbas dibully. Tapi kan juga bagus gitu. Ya. Nah, ini contohnya adalah eh, takdir yang di sebelah kiri, yang HCN root, ini adalah takdir, ini nasib. Ini contoh pembacaan secara komplit berdasarkan elemen takdir dan elemen nama. Jadi, tanggal lahir 20 Maret 76 ini kalau dihitung di HCN root, itu 80% bunuh diri, teman. Peluang terbesarnya. Ya, itu dari kelahirannya. Dan begitu dimasukkan ke nama juga muncul bunuh diri gitu, gantung diri. Akhirnya menjadilah kenyataan, teman. Gantung diri. Ingat ya, dunia ini dimulai dari yang tidak nyata menuju nyata. Nah, Anda tidak bisa melihat atom kan, tapi yang membentuk Anda ya atom gitu. Nah, ini namanya selaras. Oke. Nah, apakah Anda ingin identitas kehancuran? Ini pertanyaan ya, tolong dijawab. Atau identitas keberhasilan. Nah, jadi ini pilihan di Anda. Manfaat dari Hypnocoach Name atau ACN membuat nama untuk bayi ini saya wajibkan. Cek calon pasangan, nah tentunya juga untuk biar tahu bagaimana pasangan Anda. Cek calon karyawan biar tahu dia tidak nipu atau dia tidak merusak kantor Anda nanti. Cek calon partner ini biar Anda tidak ditipu. Ya, cek nama bisnis Anda yang mau diikutin bila Anda tidak bangkrut atau kena investasi odong-odong. Ya, cek nama tempat yang energinya baik untuk tempat tinggal Anda. Karena Anda akan menikmati vibrasi energi yang besar seumur hidup. Kalau Anda tinggal di tempat yang bagus dan masih banyak lagi. Intinya, kalau ada nama, itu bisa kita cek. Ya. Nah, ini adalah foto dari dua anak saya, teman-teman. Ini yang cowok dan ini yang cewek. Ya. Mereka saya wariskan nama terbaik yang ada dalam Hipno Coach Name, yaitu energi 100% full energi buat mereka. Karena saya pingin anak-anak saya mendapatkan warisan terbaik dari papanya. Dan akhirnya apa teman-teman? Mereka berdua sangat berprestasi dan sekarang udah jadi atlet Gianyar, teman-teman, untuk taekwondo. Udah punya banyak emas, udah punya gaji, udah tidak bingung nyari sekolah. Karena sekolah yang mencari dia. Ingat ya, kalau Anda punya nama di atas 90%, Anda akan menjadi takdir itu sendiri. Jadi anak saya tinggal tunjuk mau sekolah di mana aja, dia pasti dapat. Terus, dan dia sudah punya perguruan sendiri, perguruan taekwondo sendiri namanya Dojang Vanara Ikora, itu pun saya yang buat namanya, ya. Jadi untuk mereka lah saya merancak Hypno Coach Name ini sebetulnya, teman-teman. Karena warisan untuk buah hati saya. Jadi kita sebagai orang tua kan, kalau kita ngasih duit, oke, ngasih tanah, oke, nggak masalah. Tapi kalau nama mereka buruk, teman-teman, itu pasti habis. Ya, jadi seberapa Anda menyayangi anak-anak Anda, seberapa Anda mencintai mereka, berikanlah yang terbaik buat mereka. Dan nama ini sangat dasar banget. Ya nggak apa-apa, Anda berikan nama yang bagus, warisan yang besar, ya lebih bagus gitu kan. Tapi kalau Anda tidak bisa memberikan uang yang banyak, tanah yang luas, atau apa,
mending berikan nama yang bagus. Jadi mereka bisa hidup, Bang. Saya sudah tidak begitu apa ya eh, risau atau resah gitu dengan mereka karena saya melihat perkembangannya mereka itu sangat bagus banget dari segi prestasi, dari segi pola pikir, dari segi tindakan mereka itu sangat mudah ngurusnya, Bang. Saya nggak tahu, saya nggak pernah melihat anak saya tantrum gitu, nggak pernah. Jadi slow aja gitu, santai aja. Diajak ngobrol enak, diajak curhat-curhatan juga asik gitu. Ya, jadi mohon maaf jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya teliti dan riset di No Coach Name, tidak masalah sama sekali. Ya, jadi sebetulnya ini buat keluarga saya, tapi karena guru saya mengatakan bahwa ini bagus untuk orang lain karena menambah apa namanya itu eh, timbal balik hukum energinya ya oke lah, nggak apa-apa. Nah, ini ilustrasi dari orang tidak beragama. 60% tidak beragama. Ya, tidak aktif. 80%, 18%-nya formalitas, 15% religius tapi belum konsisten, hanya 7% jalani agama sepenuh hati. Kenapa slide ini muncul? Karena gini, agama saja ada masih orang yang tidak percaya, teman-teman. Apalagi hypnocoaching ya yang baru 2016. Agama yang udah muncul 1500 sebelum Masehi aja, tingkat tidak beragamanya 60%. Paham ya? Jadi sebagus apapun yang Anda berikan kepada dunia, itu tidak 100% juga yang akan mengikuti. Itu udah hukum piramid, teman-teman, seperti ini ya. Itu udah hukum alam seperti itu. Jadi makanya saya tidak pernah masalah mau orang ubah nama atau tidak. Itu nggak. Yang penting saya sudah bagikan informasinya. Anda mau percaya atau tidak, itu kembali ke diri Anda sendiri. Ya, Chen sampai saat ini memiliki ribuan kesaksian teman-teman yang sudah terbantu. Ada banyak ya, saya nggak perlu bahas. Yang jelas nanti Anda bisa minta ke Bro Charles untuk testimoninya, ada banyak banget di YouTube juga ada banyak ya. Saya sekilas saja di sini. Yang jelas saya pasti punya kesaksian. Kalau nggak punya kesaksian, nggak mungkin HCN itu sampai sekarang. Ya, saya hampir setiap hari terima testimoni teman-teman. Ini schizophrenia ya. Saksiannya bayangin schizophrenia sembuh. Ya, ini sinus 12 tahun sembuh, teman-teman, pakai namanya. Ini apa? Operasi pakai nama sembuh, teman. Ya, ini belum punya keturunan, sekarang udah punya, teman-teman. Jadi banyak, ini juga untuk pilpres saya juga bisa hitung. Dan tingkat keberhasilan HCN dalam menghitung seperti ini itu hampir 100%, teman-teman. Tidak pernah salah. Pilpres Amerika, ya banyak. Ini waktu Indonesia. Nah, ini waktu saya ketemu eh, Gubernur Bali, Pak Koster, saya diundang oleh beliau beberapa kali untuk ngobrol, kita membahas tentang konsep nama, ya sampai beliau pun mendukung eh, 100% setuju tentang konsep nama itu penting. Ya, saya bukan ini ya teman-teman, saya bukan pro poster atau pro yang lain enggak. Saya sebagai konsultan selalu berdiri berdasarkan keilmuan HCN. Jadi ya kalau HCN-nya bilang menang ya saya bilang menang gitu sama kayak waktu ini. Saya dibilang apakah Bapak membela Wayan Koster? Enggak, saya bilang enggak sama sekali. Saya cuma mengatakan secara analisa waktu itu bahwa Koster 78,5% unggul daripada eh, De Gajah dan Bagus gitu. Saya cuma bilang gitu. Dan akhirnya betul. Waktu itu saya crop yang data sementara waktu itu. Kalau ini kan udah pasti berhasil ya, maksudnya udah pasti sesuai aslinya. Ini 61% cukup jauh. Ya, ini cukup jauh kan di sini. Itu ya. Nah, ini juga bisa untuk tim bola gitu-gitu. Tapi jangan minta ya saya untuk menghitung ini ya. Karena ini sebetulnya hanya contoh. Jadi jangan nanti WA ke Charles, tolong dong nanti malam ini bertanding saya mau analisanya jangan. Ya, karena saya juga malas gitu menganalisa ini. Kecuali Anda kasih sangu gitu lah mungkin ya. Kasih sangu lah gitu. Ya, tapi bisa teman-teman. Koknya bisa. Saya udah sering kok untuk hanya sekedar iseng-iseng apa-apa. Ya.
Nih, Cina 5149 dikit kan, sisinya juga dikit. Oke, bagaimana cara kerja HCN? Ini teman-teman, proses penciptaan itu 3 kali, identitas, pikiran, dan kenyataan. Dari pikiran biasanya muncul perilaku, perilaku menciptakan kebiasaan, kebiasaan menciptakan nasib, nasib menciptakan kenyataan. Kalau Anda selalu berpikiran sedih, maka perilaku Anda akan pendiam, memendam kebiasaannya, dan nasibnya jadi pendendam, akhirnya GERD, mah, cancer muncul. Nah, kalau Anda cuma bereskan di pikiran dengan hipnoterapi, meditasi, yoga, atau apapun, curhat ke teman, apapun, itu bisa. Tapi, kalau identitasnya belum beres, maka identitasnya akan mengirim kembali, ya, mengirim kembali emosi tidak stabil, dan itu akan menimbulkan pikiran sedih lagi, muncul lagi perilaku pendiam, segala macam, segala macam, segala macam. Oke, gitu ya konsepnya ya. Jadi yang dibereskan oleh HCN itu adalah di identitas, bukan di pikiran. Karena pikiran itu pasti beres. Kalau Anda beresin identitas, pikirannya pasti beres gitu. Otomatis, karena kalau mata airnya tidak dibersihin, ya airnya akan selalu kotor, gitu ya. Gitu, teman-teman. Nah, contoh HCN dan sehat misalnya. Kalau misalnya Anda cuma membereskan di pikiran fisik dan hasilnya sehat, itu akan abu-abu, jadi tidak maksimal. Karena ini masih belum diberesin. Bisa Anda hipno, meditasi, yoga, segala macam. Bisa makan teratur, bisa. Sehat, sehat abu-abu. Karena kalau di nama Anda ada sakit, tinggal tunggu waktu aja, teman. Tapi kalau Anda bereskan di sini, semuanya diberesin, maka sehatnya maksimal. Ya, jadi Anda mau yang permanen atau yang tidak permanen, yang di atas ini tidak permanen, yang bawah ini permanen, teman-teman. Pilih aja bebas. Oke, bagaimana cara melakukan ACN? Tentunya Anda cek nama dulu di hypnocodesname.com. Ya, ini gratis ya teman-teman. Jadi kalau gratis Anda masih nggak mau, nah ini saya bingung nih. Saya kasih apa nih? Ngecek nama gratis plus jalan-jalan ke luar negeri gitu. Ya, gratis ya. Jadi kalau ada yang bayar, boleh bayar. Jadi kemarin di Zoom kemarin ya, saya bayar berapa? Boleh, kalau bayar boleh. Gratis aja boleh, apalagi bayar gitu. Ya, boleh. Lihat apakah ada identitas berbahaya. Ya, ingat ya teman-teman, identitas berbahaya itu identitas yang bercetak tebal atau yang berhuruf kapital itu yang berbahaya. Niatkan apakah mau dibereskan, apa ditunggu terjadi. Soalnya kadang-kadang ada yang bilang, ya Pak, saya tunggu terjadi dulu dah, baru saya beresin gitu. Ada yang kadang-kadang WA saya gitu. Saya tanya, loh Pak, kalau eh, bunuh dirinya kejadian duluan, Bapak beresinnya gimana? Saya bilang gitu. Oh iya juga ya, betul kan. Ya itu maksudnya kan, susah gimana beresin. Pilih level perbagian nama di HCN. Nah ini infonya nanti via WA ya. Ingat ya, saya bukan eh, apa namanya, Pak, apa namanya, yayasan sosial bukan ya. Saya itu konsultan nama, jadi memang ada biaya di sini. Sama seperti Anda bikin rumah gitu lah. Menunggu nama selesai dan lakukan instruksi yang diberikan HCL. Perubahan terjadi dalam 20 sampai 30 hari jika mengikuti instruksi dengan serius dan benar. HCN itu bukan instan, teman-teman. Mie instan aja itu masih perlu bikin air panas gitu. Ya. Padahal namanya mie instan. Ya. Kecuali Anda langsung makan. Bisa sih. Kayak kita mendaki gitu. Zaman dulu sering dicek gitu kan. Makan itu bisa. Itu baru instan. Tapi kalau Anda pakai air panas ya nggak instan. Tapi HCN itu menggaransi Anda pasti berubah. Menggaransi. Jadi tenang, inilah satu-satunya program yang berani menggaransi bahwa hidup Anda berubah. Konsultasi bisa dilakukan via WhatsApp, telepon, itu lebih hemat. Jika mau konsultasi langsung akan menambah biaya karena saya berada di Bali dan Anda di luar Bali. Kecuali Anda di Bali, ah itu bisa. Tapi kalau Anda sedia uang lebih, bolehlah saya dan tim diundang ya. Jadi kita tidak menutup pintu untuk kita diundang. Misalnya Anda undang kami ke Surabaya atau kemana, Jakarta boleh. Ya tentunya biaya sendiri ya. Oke, yang perlu diperhatikan terapi nama bukan metode instan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, HCN menjamin Anda berubah jika melakukan sesuai arahan. Kegagalan dalam terapi nama bisa terjadi dan itu karena diri Anda sendiri. Logikanya gini,
Kalau Anda kuliah, apakah kelulusan Anda, ya, kalau Anda kuliah, itu apa kelulusan Anda berpengaruh ke diri Anda atau ke diri dosennya gitu pertanyaan. Atau ke nilai universitasnya. Kan tentunya terbesarnya pengaruhnya dari diri Anda. Kalau Anda rajin kuliah, ya nilainya bagus, bayarnya lancar, ingat ya, bayarnya lancar, dijamin lebih tinggi peluang lulus. Tapi kalau Anda mulus kuliah aja jarang, nilai 1 IPK-nya, ya udah pasti susah. Keyakinan mempercepat proses pemasukan nama. Gitu kan. Wah, saya udah tua nih ribet kalau ubah nama KTP dan pengadilan. Betul ya. Mungkin ada yang bertanya gini juga. Tenang teman-teman, yang dirubah adalah di nama Niskala, bukan di nama Skala. Niskala itu yang tidak terlihat, mental spiritual. Nama Skala itu KTP, SIM segala macam. Ini yang dirubah ya, yang di sini ya. Jadi nggak usah rubah KTP ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah rubah KTP ya. Karena nggak perlu juga. Kalau mau ya silakan. Ingatlah bahwa identitas sama dengan menu. Saya ingatin lagi, warung lesat enak yang tadi itu nama, sate kambingnya itulah identitas. Dan jika Anda memiliki menu yang tadi itu, maka wajar orang akan beli. Jika Anda rubah menu Anda, pembelinya juga akan beda. Teman-teman. Ini sangat logis banget gitu. Ya, dan Anda juga pasti akan menjawab. Apakah menyalahi Tuhan kalau merubah identitas nasib? Nah, selama kita di dalam takdir kita, Tuhan memberikan kebebasan yang full, teman-teman. Saya contohkan, takdir itu adalah jalan raya. Selama Anda berjalan jalan raya, mana mau zigzag, pelan-pelan, ngebut, mau standing, mau wheelie, mau apa aja, bebas. Selama tidak keluar dari jalan itu, maka itu bisa dilakukan. Ya kalau keluar jalan, ya Anda pasti nyemplung ke mana gitu kan. Gitu ya, jadi bisa. Sama kayak Anda mau ke Bali misalnya dari Jakarta, misalnya dari Jakarta mau ke Bali, Charles misalnya mau ke Bali nih, boleh nggak naik pesawat? Boleh. Boleh nggak jalan kaki? Boleh. Boleh nggak naik motor? Boleh. Boleh nggak naik perahu? Boleh. Boleh itu, boleh masih boleh. Yang nggak boleh adalah dia naik pesawat ulang-alik gitu nggak boleh. Ya, nggak boleh karena nggak bisa mendarat nanti. Ya, jadi itu yang menyalahi takdir namanya. Ya, ini contohnya berusaha hidup selama-lamanya itu nggak boleh ya teman-teman. Ya, karena belum ada yang bisa melakukan itu sampai sekarang. Nah, saya sudah belajar hampir semua metode untuk membereskan kehidupan, teman-teman. Saya sudah belajar hipnosis, meditasi, yoga, garis tangan, tarot, tanda tangan, baca retina, dan lain-lain. Sudah habiskan ratusan juta untuk belajar. Dan kenapa HCN akhirnya saya sampai gitu. Karena HCN adalah metode termurah, termudah, dan terlengkap ya yang bisa Anda dapatkan satu paket komplit membereskan banyak hal dalam satu tindakan ya. Jika Anda tidak percaya silakan dulu belajar itu loh, belajar ini hipnosis ini belajar dulu. Nanti kalau sudah menemukan bukti, ternyata benar kata Pak Jenderal 5 tahun lalu gitu ya udah itu baru dilakukan metode HCN. Ya apa-apa ya. Nah, ini form cek namanya Anda bisa masuk ke sini nanti. Anda bisa isi, kirim, daftar ya. Nanti ada bonusnya juga di sini. Nah, bagi yang sudah cek nama, belum mau kalau perubahan nama, maka waspadalah. Ini disclaimer buat apa? Buat teman-teman. Bagi yang sudah cek nama dan belum melakukan perubahan nama, maka waspadalah karena tidak percaya itu manusiawi, teman-teman. Ingat ya, tidak percaya itu manusiawi. Nah, masalahnya yang Anda ajak berurusan bukan manusia, melainkan energi. Dan energi tidak butuh kepercayaan untuk bekerja. Ya, itu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman juga yang sudah ubah nama, silakan berbagi kesaksian di kolom komentar jika ada. Nah, jika ada yang ikut Zoom ini mau berbagi, silakan. Jika Anda tidak bisa berbagi waktu, maka berbagilah uang. Jika Anda tidak bisa berbagi uang, maka berbagilah tenaga. Jika tidak bisa berbagi tenaga, bagilah ilmu. Jika tidak bisa berbagi ilmu, ya cukup bagikan informasi. Karena apapun yang Anda bagikan kepada sesama, semesta akan menghitung sebagai hukum timbal balik. Namun jika Anda tidak mau berbagi apapun, jangan keluh hidup Anda seret.
Anda sendiri yang membuka hukum semesta. Karena orang yang tak memberi, tak perlu tak perlu heran saat hidup tak lagi menghadapi apapun. Itu seperti yang disampaikan di ayat-ayat di sini. Di dalam agama juga dikatakan seperti itu ya. Ya teman-teman. Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semua. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi jawab tanya. Saya menjawab, Anda bertanya. Mungkin nggak usah pertanyaan banyak, nggak apa-apa. Karena bisa nanti via WA ya, teman-teman. Ya, Jangan nanya nama juga di colomnya. Nanya yang seputaran ini aja. ya. Terima kasih Pak Jendra. Kita kasih Sama-sama, Bro. love dulu ya untuk Pak Jendra. Nah, jadi teman-teman kalau yang mau analisa nama itu nanyanya bukan di sini, tapi saya sudah kasih link tuh hypnocoachname.com di kolom chat. Jadi teman-teman bisa klik linknya, isi nama lengkapnya di situ. Nanti akan terhubung sama WhatsApp. Nanti akan saya kirim balik hasil analisanya dari Pak Jendra. Ya. Lalu misalkan ada yang kurang baik dari namanya, juga akan dikasih solusi baiknya gimana, gitu ya. Nah, sekarang kita akan tanya jawab sama Pak Jendra. Nah, ini ada Pak Mario nanya, apa yang salah dengan nama Robin McLaurin Williams? Nah, ini nanti dicek aja. Kita bisa cek, nanti saya WA ke Pak Mario ya. Terus, analisa nama ini apakah sama dengan numerologi nama, Pak Jendra? Lebih lengkap malah. Kalau numerologi lama kan cuma satu aja ilmunya numerologi. Kalau di HCN ada 7 lagi di belakangnya. Jauh lebih lengkap. Dan tidak membuang konsep numerologi itu sendiri. Cuma saya tidak tampilkan gitu aja. Karena rawan dicontek soalnya biasa Indonesia kan. Jadi kalau Anda mencontek HCN, hati-hati teman-teman, terjurang depannya. Karena yang saya tampilkan di depan ini pun sebetulnya juga bukan keseluruhan dari eh, analisa total. Kalau Anda bikin nama, itu baru nanti analisa total. Maksudnya saya buatkan menurut analisa full HCN. Oke, terima kasih Pak Jendra jawabannya. Jadi ini lebih Ya. lengkap dari numerologi ya, 8 keilmuan itu. Jadi juga nanti diselaraskan namanya. Misalkan teman-teman mau bikin nama baru, namanya tuh diselaraskan sama tanggal lahirnya. Ini Ya, jadi betul. kayak tadi pakai baju tuh, nggak kebesaran, nggak kekecilan. Karena Ya. ada orang coba-coba pakai nama bagus gitu, misalkan nama apa ya, ya tadi Agnes Monica atau Elon Musk gitu ya, yang energinya gede tapi nggak selaras sama tanggal lahirnya. Nah itu bisa bahaya, malah berbalik ke dirinya. Oke. Hmm, lalu dari pin ya, pin Fatanis ya. Tadi terkait penyakit-penyakit yang muncul dari pengaruh identitas, apakah makanan tidak sehat yang kita berikan di tubuh kita juga akan berpengaruh terhadap penyakit yang muncul? Ataukah murni penyakit-penyakit yang muncul hanya disebabkan dari nama identitas? Eh, Gini, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya di identitas Anda ada sakit, berarti otomatis identitas sakit itu akan membuat Anda makan makanan yang menyebabkan sakit itu lebih kuat lagi gitu, lebih berkembang lagi gitu. Jadi bukan, contoh saya aja nih, saya sebelum sebelum ubah nama, saya sangat sulit menjaga mulut saya untuk menyehatkan diri gitu dulu. Setelah saya ganti nama saya, otomatis saya pingin makan ini yang sehat, gitu. Otomatis saya olahraga, itu otomatis semua. Padahal dulu saya paling males teman-teman olahraga, saya paling males disuruh makan rebus-rebusan, makan mentah, mengurangi minyak, itu paling susah. Minum manis itu. Sekarang bahkan sekarang saya bisa melakukan IF dengan lebih bagus. Saya bisa IF 3 hari, kuat. Saya bisa IHEP kalau 24 jam sih udah biasa ya. 3 hari itu udah sering saya lakukan. Itu kalau dulu pakai nama lama nggak mungkin terjadi. Saya yakin 100% nggak mungkin terjadi. Contoh. Oke, jadi nama itu juga mempengaruhi kecenderungan apa yang kita lakukan sehari-hari ya Om ya.
Dan itu nanti Betul. akan mengarahkan kita, sorry-sorry, ke kecelakaan atau ke sakit gitu ya. Ya, Tapi kalau betul. namanya bagus, ya itu akan memberikan kita juga rezeki yang bagus, kesehatan yang bagus gitu ya. Yang mengarahkan kita ke yang bagus-bagus gitu ya. Benar ya Om ya? Ya, betul, betul. Sama kayak misalnya di namanya ada kecelakaan karena kelalaian gitu misalnya kan. Otomatis kalau dia berkendara tuh pasti, wah kecenderungannya pengen ugal-ugalan gitu-gitu kan. Padahal ngapain ugal-ugalan gitu kan. Ya harusnya kan biasa aja gitu kan. Tapi karena memang namanya itu menarik itu kan ya, ayo dong, ayo kamu ugal-ugalan dong biar mati gitu akhirnya. Ya kan kayak ada bisikan gitu misalnya kan. Nggak bukan bisikan nyata, maksudnya contohnya gitu. Itu bro. Jadi nama itu karena nama ini letaknya kan paling dasar karena dia identity. Jadi dasar gitu. Itu yang akan menimbulkan. Kalau misalnya kita ikut kalau saya di waktu saya hipnoterapi, waktu saya jadi hipnoterapi ya katanya bawah sadar gitu. Ternyata bawah sadar itu ada pikiran tidak sadar. Udah jelas tuh kalau dalam bahasa Inggris. Unconscious mind, subconscious mind, dan conscious mind. Itu udah ada tiga tuh. Unconscious itu kan tidak sadar. Subconscious itu yang bawah sadar. Jadi biasanya kita main di subconscious saja nih. Padahal sebenarnya di unconscious kita bisa beresin juga sebetulnya. Nah cuma ya kalau hipnoterapi kan memang memang apa ya? Ya kalau sembuh total kan kagak ada pasien bro. Iya kan? Ya, ya, ya. Ya Oke, gitu. oke. Ah, terus ada pertanyaan lagi. Nama dari Pak Mario ya. Nama Agnes Monica mungkin cuma cocok dalam hal profesinya sebagai artis karena karirnya cepat naik tapi kurang beruntung dalam hal jodoh. Nah, ini gimana pandangan Pak Jendra? Bisa jadi. Maksudnya gini, bukan berarti dia belum karena setiap nama itu kan ada kalau kalau nama yang tidak dibuat di HCN ya. Kalau nama-nama yang di luar yang sudah bagus, memang dia tidak akan stabil dalam mana yang ditonjolkan, mana yang dilemahkan itu memang nggak stabil. Kalau ACN kan saya buatin nama itu dia kayak sejajar gitu kan, semuanya naik gitu kan. Tapi nggak ada yang naik banget gitu. Nah bisa jadi di nama Agnes itu ya betul, bisa jadi itunya aja yang naik, ini yang diturun. Karena pasti ada yang harus harus ada yang naik dan harusnya diturunkan gitu istilahnya. Kecuali kita samain mereka rata-rata, itu bisa. Kalau nama yang saya buatkan biasanya rata-rata, jadi tidak ada menonjol satu sisi, tidak ada kurang di lemah di sini. Misalnya tinggi di, saya nggak buat nama kayak gini. Misalnya tinggi di rezeki, lemah di kesehatan. Saya nggak buat nama gitu. Saya buatkan ya selaras, karena menurut saya kalau selaras itu ya apa sama-sama gini, nanti naiknya lebih bagus. Tuh. Bisa jadi, betul itu yang Coach Mario. Oke, terima kasih Pak Jendra. Ya. Eh, eh, lalu dari Bu Arnike, saya Arnike boleh ubah nama baiknya jadi apa dan panggilnya siapa? Saya ragu kenapa hidup kok gini-gini aja nih. Bu Arnike waktu itu pernah analisa nama juga. Nanti kita WhatsApp aja ya, kita ngobrol di WhatsApp ya. Saya sudah kasih solusinya juga sebenarnya waktu itu ya. Terus dari Karel, Master Jendra, apakah setelah ganti nama bisa memperbaiki karma buruk? Nah, Sebetulnya karma itu, karma kalau dari nama pasti bisa. Yang saya ragu itulah karma dari kelahiran. Kalau dari nama pasti beres. Karena kan ibaratnya kita menghilangkan, sebetulnya kita menutupi karma sebelumnya dengan pakai nama baru gitulah intinya. Sama kayak pakai baju gitu kan. Jadi konsepnya gitu. Bisa. Tapi kalau karma kelahiran kan beda tuh. Itu main kepercayaan. Itu soalnya masih masih saya belum ketemu jawaban pastinya kalau untuk karma kelahiran ya. Tapi kalau karma nama pasti bisa beres. Pasti bisa beres. iya. Oke, semoga terjawab ya Pak Karel ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di WhatsApp juga. Lalu ada dari Bu Win Ningsih.
Nama itu bisa buat hidup di flow-nya enak mengalir ya. Nama, Nama itu bisa di flow hidupnya itu mengalir ya, Pak. nama bisa bikin flow hidup mengalir gitu. Gimana sih? Jadi lebih enak kali ya, lebih flowing Betul, gitu ya. betul. Nggak Kalau terlalu maksa bikin gitu ya. kalau nama baru yang lebih selaras itu pasti lebih lebih nyaman makainya Ya, dibandingkan biar hidup nama-nama terarah katanya. dibandingkan dengan nama-nama yang kurang ini, kurang kurang bagus isinya, identitasnya. Ya, biar hidup terarah katanya ya, Pak ya. Nah, ini terarah juga hati-hati terarah ke arah mana. Beda nih nanti. Dari Dida nih, Pak. Jika diubah nama, apa nama kita masih tetap ada dalam nama baru, ataukah benar-benar Dirubah. Jadi tergantung kalau misalnya masih bisa dipakai, maka itu akan masih ada gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa dipakai, ya akan saya modif atau saya hilangkan, diganti nama yang lain. Tapi nggak jauh ya, misalnya namanya Dida gitu nggak jadi Suti gitu nggak gitu. Jadi ya nuansa-nuansa namanya masih masih mirip lah gitu. Jadi nggak jauh-jauh banget. ya jadi teman-teman kalau mau yang mau ubah nama itu juga nanti ada formnya ya, formnya nanti bisa diisi. Itu bisa khusus misalkan namanya mau nuansa apa gitu ya. Atau kayak kemarin ada bapak-bapak yang hanya punya nama Chinese gitu, tapi dia request ingin punya nama Indonesia. Nah, itu bisa juga di request. Ya, nanti itu diselaraskan juga sama tanggal lahirnya sama Pak Jendra ya. Gitu ya, Om ya. Betul, betul. Nah, kalau terus dari Tiara, kalau cek namanya itu kan hanya nama panjang dan nama panggilan. Apakah nama yang sama juga akan sama hasilnya? Ya sama, kalau namanya sama plak-plak ya sama dong. Gimana? Ya, Nggak usah gitu. Nama misalnya Tiara gitu kan, dicek. Terus eh, terus kita ubah Arati gitu, tetap sama hasilnya. Kan Tiara sama Arati sama kan? Gitu. Jadi sama. Kalau sama plak-plak, kecuali gini. Yang beda itu gini. Tiara Lestari sama Tiara Nadia. Ah, itu beda hasilnya. ya, ya, ya. Dan walaupun misalkan namanya Tiara nih, anggaplah Tiara 100% gitu ya, Om ya. Nanti dicek Ah, sama tanggal lahirnya nih juga cocok selaras apa enggak gitu ya. betul, betul. Bisa jadi Tiara A lebih Ya, selaras, Tiara B lebih enggak. Atau kedua-duanya selaras bisa ya, jadi. ya, betul. Bisa juga dua-duanya selaras juga bisa juga. Ya, Terus dari Bu Winda sih terarah ke sesuai misi jiwa, potensi terbaik kita muncul gitu bisa ya berarti. gimana ya? Emosi jiwa. Masih tadi tuh. Ah, jadi bisa terarah ke Ubah. misi jiwanya. Dia bisa memunculkan potensi terbaik dirinya gitu Om kalau ubah nama. Saya nggak tahu Bu Winda ini dapat misi jiwa, penjelasan misi jiwa itu dari mana ya gitu maksudnya istilahnya. Cuma kalau misalnya kalau dalam hitungan Hypnocode's Name sendiri yang kita selaraskan itu adalah dari apa ya bahasanya itu dari kelahiran yang lebih mengarah ke nama gitu. Bukan dari kelahiran kayak misi jiwa itu enggak. Karena bisa jadi kalau misi jiwanya A, kita berikan nama B kan jadi tidak sinkron dong, gitu kan? Nggak sinkron. Jadi beda hitungan Bu, beda hitungan. Yang jelas eh, nama kalau dalam HCN itu kelahiran itu adalah satu wadah di mana kita hanya sebagai wadah saja. Kita nama ini yang mengisinya dengan apa? Gampangannya gitu. Kalau di HCN. Jadi bukan kayak misi jiwa atau cocoknya
jadi bekerja di air, bukan gitu. Jadi kayak dia kayak wadah aja. Jadi HCN itu wadahnya ini diisinya dengan apa gitu. Misalnya kita contoh gini, wadahnya cuma 1 gelas. Tapi kalau kita isi semua berlian kan jadinya lebih mahal daripada 1 gentong tapi isinya kerikil gitu. Paham ya maksudnya? Jadi kita membaguskan kualitas isinya. Kalau misalnya wadahnya beda-beda nih kan, wadahnya beda-beda. Ya sama kayak tadi kan, kalau badannya es, kita kasih baju yang dari emas semua misalnya gitu kan. Jadi bajunya dibagusin, isi atau ini isinya yang dibagusin. Jadi bukan kayak dia harus kemana, dia harus jadi apa. Enggak gitu konsepnya. Beda di HCN. Itu ya. Oke, Oh terima ini kalau kasih. yang anak kecil saya kasih tahu ya, kalau anak Ya, kecil di bawah 5 tahun, usahakan langsung rubah akte aja. Karena itu akan lebih jauh efektif ya. Jadi rubah akte aja atau juga apa ya sekali kerja tapi nggak usah terapi. Jadi kalau anak kecil yang rubah akte itu nggak usah terapian. Jadi nggak usah diterapi, nggak usah diapa-apain, tinggal ganti akte aja. Itu ya. ya, oke. Nah, Oke. teman-teman, selain nama pribadi juga teman-teman bisa cek nama usaha juga bisa, nama brand bisa, nama suami bisa, nama istri bisa, nama anak bisa, nama apapun yang bernama bisa dicek ya. Ya, Benar ya, Pak Jendra ya? betul. Oke, terima kasih Pak Jendra untuk penjelasannya. Seperti biasa, Ya, Hypno Coach Name itu on time. Jadi kita mulai jam 19.30, kita selesai jam 21. Ya. Jadi ya. teman-teman, kesempatan kalau misalkan mau cek nama, saya kasih lagi linknya. Mana ya? Saya kasih linknya di sini. Di kolom Nomornya ke chat. web katanya nggak bisa. Bisa, bisa. Bisa Udah ya? WA saya, udah WA saya. Oke, oke. Aman, aman. Jadi teman-teman Ya, kalau misalkan habis cek nanti akan terhubung sama WhatsApp saya, ya. Itu akan terhubung sama WhatsApp saya. Nanti analisa namanya juga akan dikirim dari WhatsApp itu, ya. Nanti kalau misalkan Pak Jendra cepat, misalkan malam ini juga bisa dikirim, akan dikirim. Tapi kalau nggak, mungkin besok pagi, ya. Gitu ya, Pak Jendra. Terima kasih. ya, betul, betul. Siap. Oke, Oke, nomornya terima sudah bisa. kasih Ya. teman-teman Terima kasih, semua. terima kasih Pak Jendra untuk Nah, uh, sama-sama. penjelasannya pada malam hari ini. Nanti teman-teman juga bisa lihat rekamannya di YouTube Hypno Coach Name, ya, Hypno Ya, Coach Name. Lalu kita juga ada channel WhatsApp, itu saya sudah share juga linknya di situ. Teman-teman bisa lihat di situ ada panduan terapi, juga ada terapi lagu ya. Jadi pakai lagu. Jadi kalau teman-teman uh, cek nama, nanti kan ada gratis lagu, ada 3 lagu tentang rezeki, kesehatan, sama karir. Nah, panduannya bisa dilihat di channel ini. Ya, terima kasih Pak Jendra untuk penjelasannya pada malam hari ini. Kita kasih terima kasih love-love semua. lagi buat Pak Jendra. Terima kasih, selamat istirahat, dan selamat Oke, malam. Kalau ada apa-apa, teman-teman bisa WhatsApp saya ya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih halo. Pak Jendra. Saya Thank end you, meeting bro. ya. Oke.